warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Punala rahimakumullah, syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir di masjid ini untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Raya Idul Adha sudah dekat. Di dalam keputusan Muhammadiyah sudah ditetapkan tanggal 6 Juni, 6 Juni, sebentar lagi. Tapi yang penting bagi kita adalah mengitibai, mengambil pelajaran dari peristiwa Ibrahim itu apa? Pemantapan keimanan. Sudah kami jelaskan kemarin, keimanan Ibrahim itu kenapa dia mampu, keluarganya mampu karena ada beberapa hal yang dia miliki. Salah satunya kecintaan kepada dunia ini tidak begitu dicintai, tapi yang paling dicintai adalah Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya. Artinya kecintaan kepada Allah lebih dari segala apa yang ada di dunia ini. Yang kedua adalah karena Ibrahim dan keluarganya ini, atau khususnya Ibrahim ini tingkat keimanan pada level ainul yakin. Itu salah satu penyebabnya. Artinya berarti tingkat keimanan itu lebih tinggi dibandingkan dengan kita gitu ya. Kalau kita itu rata-rata masih berada pada ilmu yakin. Kita yakin kepada Allah karena berdasarkan keilmuan. Tapi kalau Ibrahim sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Allah itu maha kuasa. Yaitu yang terpenting bagi kita. Kemudian di malam itu saya baca-baca WA. Itu ternyata hari raya nanti potensi beda. Nah ini beda ini kalau kita tidak menyikapi dengan benar itu jadi masalah, bingung. Karena apa? Yang menentukan hari raya misalnya hari Sabtu, kemudian berarti posone Jumat. Padahal di sini Jumat ini rioyo, mau jadi masalah. Jadi yang penting itu panjenengan itu harus paham dasar yang digunakan untuk menetapkan itu apa. Apakah Arab Saudi ataukah Australia atau mana? Itu harus paham. Karena apa? Karena penetapan itu pasti beda. Pakai cara apapun. Baik itu cara ru'yat ataupun hisab, itu pasti beda. Apalagi kalau ru'yat. Banyak masalah juga. Karena apa? Penampakan bulan tidak bisa mengcover seluruh dunia. Pasti beda, apalagi kalau di kutub itu. Kutub itu kemarin posone sak jam. Luar biasa ya. Jadi mesti beda. Terus munculnya bulan di sana itu 1 minggu kemudian dari sini 1 minggu kemudian baru muncul. Masalah juga. Walaupun bisa sama. Itu pasti potensi. Potensi tidak sama. Karena bumi ini berputar. Makanya panjenengan lihat di Indonesia dengan di Arab Saudi tidak selalu harus sama. Kadang-kadang sama, kadang-kadang duluan kita, kadang-kadang duluan Saudi. Itu sering terjadi berkali-kali. Tidak sekali ini aja, tapi berkali-kali. Nah ini kalau kita tidak punya pedoman, jadi bingung. Pedomannya itu adalah kalau melihat bulan.
Faman sahida minkumus sahra fal yasumhu. Ini kalau poso. Barang siapa di antara kamu menyaksikan bulan Ramadan itu fal yasumhu, maka hendaklah dia berpuasa di bulan itu. Itu ukuran. Lah penampakan bulan ini tiap-tiap daerah tidak sama. Pasti beda. Apalagi kalau akan membuat tanggalan global sak dunia. Wis pasti munculnya bulan tidak bisa 1 derajat, bisa 5 derajat sak dunia loh. Ya, itu menyebabkan jadi beda. Lah bagaimana kita menyikapi seperti itu? Kita menyikapi seperti itu, kita ingat undang-undang di Muhammadiyah. Ya, kalau jadi beda pendapat seperti itu, tidak itu saja, apa saja. Di dalam pelajaran PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, itu diterangkan di situ bagaimana kita sebagai pribadi orang Muhammadiyah, sebagai pribadi di dalam beribadah, dalam berakidah, dalam berakhlak, itu ditata semua. Misalnya dalam berakidah harus tauhid, segala tingkah laku kita diukur dengan tauhid. Itu diterangkan semua. Ya, makanya ciri orang Muhammadiyah kalau kita nggak ngerti ilmunya ya nggak ngerti. Jadi ada ciri-ciri, kalau ada orang Muhammadiyah jadi senengannya syirik. Nah, mau lawannya tauhid tadi, berarti sebenarnya akidahnya bukan Muhammadiyah. Ya. Nah, kalau di dalam pasal 3, ayat 3 disebutkan intinya bahwa kalau terjadi perbedaan pendapat apapun disuruh musyawarah. Terus kembalinya kepada aturan organisasi. Selesai udah. Karena kita kadang-kadang tidak memahami itu, sehingga kita banyak belum memiliki keilmuan yang disyaratkan oleh sebagai seorang mujtahid, sudah banyak berfatwa. Kacau. Itu yang terjadi di Muhammadiyah. Ya, saya kemarin itu mendefinisikan masalah bid'ah sudah ribut. Ya. Lawang dalilnya aja nggak hafal, udah menetapkan, jadi pusing. Nah jadi situ. Nah, kalau kita kembali kepada aturan di Muhammadiyah sudah selesai. Karena pasti beda. Ya misalnya di sini sudah muncul, Arab belum, karena Arab sudah pas posisi di Sorong. Ini baru muncul, ini etan. Karena bumi kan putar terus. Satu saat duluan Saudi, begitu. Satu saat bareng. Nah, karena hal-hal seperti itu harus kita pahami. Nah, sekarang kita kembali kepada bagaimana saya menetapkan itu. Tadi sudah saya katakan tiap bulan itu, nah, kalau dalam poso melihatnya itu delok bulan berarti tanggal 1. Nah, tanggal 1 ini terjadi beda penetapan. Ada yang mengatakan tanggal 29 kemarin itu tanggal 1. Tanggal 1 Zulhijjah. Ya, ada yang tanggal 28. Itu tanggal 28 berarti berpotensi hari rayanya Jumat. Nah, nanti hitungnya kalau itulah tidak tanggal 10 sudah besar bulan angel kalau. Nah, lihat tanggal 1 kemarin itu. Tinggal ngitung aja ke belakang. Kalau tanggal 1 tanggal 21 tinggal ngitung, tanggal 10 dinopo. Hanya itu aja. Hadirin rahimakumullah, terkait dengan penetapan itu Muhammadiyah mengambil hisab. Kenapa mengambil hisab ini? Sebenarnya juga tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tetapi larinya kepada Quran. Karena apa? Sistem ruqyat itu, apapun sebenarnya sistem itu mengandung ilat. Mengandung ilat itu mengandung satu sebab. Karena Rasulullah bersabda bahwa beliau mengatakan kami adalah umat yang ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa hisab. Nah ini latar belakangnya, maka diperintahkan untuk ruqyat. Lah ruqyat itu pada zaman dulu tidak ada masalah. Karena apa?
Karena umat Islam hanya ada di Jazirah Arab saja. Indonesia belum ada Islam, orang Islam belum masuk. Nah sekarang ini jadi beda karena umat Islam sudah berada di seluruh dunia. Kalau di Arab Saudi sudah muncul bulan, mungkin di sini belum, atau mungkin juga sama, tapi derajatnya mungkin agak beda sedikit. Lah boleh jadi yang lainnya tidak muncul karena belum. Lah ini potensi untuk beda. Nah beda-beda ini juga jadi masalah juga, nanti Pak Panjenengan jadi masalah lagi. Posone iku dino Arafah. Dino Arafah itu tanggal 9. Oke. Nah, tanggal 9 ini juga nanti potensi kalau tidak sama. Di sana masih hukum, di sini sudah hari raya. Gimana seperti itu? Nah, kembalinya kepada tanggal 9 tadi. Itu pasti beda. Di mana-mana pasti beda. Tidak ada yang seluruh dunia sama, tidak ada. Ya, karena itu tadi. Nah, lalu Muhammadiyah tadi dalam menyikapi kasus-kasus seperti itu mengambil langkah namanya ijtihad. Ijtihad itu suatu perbuatan hukum dalam Islam. Apa yang harus ditetapkan? Kalau dalam haji sekarang kan juga ada ijtihad baru yang disebut murur. Murur itu adalah sebenarnya yang harus di Musdalifah itu mabit karena satu dan lain hal, maka ditetapkan hukum baru. Tidak perlu mabit. Mabit itu kan bermalam di situ. Karena apa? Kasusnya tahun 2023 kemarin orang jamaah haji Indonesia yang seharusnya berada di Mina sampai jam 2 siang masih berada di Musdalifah. Itu tidak main-main, banyaknya sebanyak 20.000 orang. Karena apa? Saking padatnya. Nah muncullah hukum baru untuk menyikapi itu. Nah di Muhammadiyah juga sama menyikapi problematika sistem rakyat seperti itu, lalu berupaya untuk berijtihad. Lalu berijtihad ini lalu menggunakan hisab, karena hisab ini juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengambil Quran surat 10 ayat 5. Huwallazi ja'ala samsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Al-ayat. Dialah Allah zat yang telah menciptakan matahari itu bersinar. Dan dialah Allah zat yang telah menciptakan bulan itu bercahaya. Lalu menetapkan manzilahnya. Manzilah itu tempat edar. Bukan tempat edar, peredarannya. Sudah bisa dihitung, manusia itu pinter ya kan. Bulan itu muter piro ngerti. Bumi piro, matahari piro, sudah tahu. Makanya bisa dihitung. Untuk apa lo katakan seperti itu? Li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Supaya kamu bisa menghitung tahun dan hisab. Lah ini makanya itu dibolehkan. Karena apa? Karena juga mengacu kepada ajaran Allah. Tadi tempat perhitungan itu termasuk yaitu hisab itu. Lah hisab itu kalau saya bilang saya memasukkan apel loro ambek telu, masih kadang delok masih 5. Itu hisab. Tapi nek roya didelok, oh loro ambek telu delok, oh ya 5. Sebenarnya sama. Cuma masalahnya kalau ru'yat itu biasanya bisa juga terhalang oleh sesuatu yang tidak bisa dilihat, sehingga tidak bisa dilihat bulan itu. Saya itu mengikuti ru'yat itu hampir 5 kali oleh saya atas undangan depan. Saya mengikuti itu. Saya sekalipun tidak pernah melihat bulan, karena ketika dilihat, laut itu menguap, jadi kelihatan putih begitu. Jadi kalau di situ ada bulan nggak bisa kelihatan. Dan itu juga melihatnya bulan itu di sebelah mana, kiwa tantengen, derajatnya berapa itu ada hitungannya semua. Oh bulan ini posisinya sebelah sini, dilihat disenterkan di situ, ditampakkan di layar yang besar gitu.
Lawang tumbuh-tumbuhan aja bisa tembus ya. Nah, alatnya itu, tapi tidak pernah melihat. Nah itu kesulitannya rukyah. Tapi kalau kisah udan, bak terang, sudah bisa dihitung. Karena nek 5 tambah 4 mesti 9 hitungannya itu. Kadang didelok. Nah itu yang digunakan oleh Muhammadiyah seperti itu. Jadi nanti kalau terjadi potensi tidak sama, nggak ada repot. Ya di tempat kita berada itu pasnya apa? Nah itu sudah. Saya bingung. Kalau di tempat lain mungkin beda lagi, ya silakan di tempat lain yang beda. Tidak ada masalah karena dasarnya bukan kata per kata, tetapi melihat munculnya bulan. Nah munculnya bulan itu tiap-tiap daerah tidak sama. Ya itu yang harus dipahami oleh kita semua sehingga kita jadi bingung. Kalau dalam beragama itu kalau beda pendapat harinya Quran hadis. Kalau dalam masalah ini termasuk masalah muamalah sebenarnya. Ya tapi terkait dengan masalah ubudiyah. Nah itu kalau masalah muamalah ini kembalinya kita kepada organisasinya menetapkan apa ya sudah itu selesai sudah tidak ada masalah. Kalau itu kita munculkan perbedaan orang yang Muhammad ya jadi bingung gitu. Kalau dia mengerti tidak ada masalah, kalau tidak mengerti bingung dia. Apalagi dimantap-mantapkan gitu. Saya aja punya video sing ngelek-ngelekno Islam, sing ngelokno Nabi Muhammad itu perampok macam-macam. Sudah saya sarankan. Supaya tidak kacau orang ini. Tapi akan saya munculkan sekali-kali itu membuktikan bahwa mereka itu benci kepada Islam. Saya punya buktinya. Kalau kita sarankan, wah jadi masalah. Jadi kita harus ngerti ini perlu di-share-kan atau tidak, perlu diindek atau tidak. Ya kalau kita ada potensi nanti jadi masalah kemudian kita share-kan, senang mereka yang ingin supaya umat Islam tadi pecah. Kita harus ngerti, harus paham, harus cerdas menyikapi segala sesuatu itu. Pun teman-teman yang bisa kami sampaikan bahwa terkait dengan masalah perbedaan pendapat nanti tidak usah repot, kembalikan kepada aturan organisasi selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.